Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini menjelang siang kita diperkenankan Allah untuk dapat melanjutkan kembali kajian kita masih membahas risalah ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan kita telah sampai di pembahasan pertanyaan yang ke-17. Setelah kemarin kita membahas, ya, pertemuan yang lalu kita membahas tentang sunnah. Apa ini maksud dengan sunnah? Maka ya bahasan kita adalah lawan dari sunnah. Apa itu lawan dari sunnah? Bid'ah. Sebagaimana tauhid memiliki lawan yaitu syirik, demikian pula dengan maksiat memiliki lawan yaitu taat, maka demikian pula dengan sunnah. Sunnah itu adalah khilaful bid'ah. Ya. Jadi lawan daripada bid'ah. Dan jika maksiat itu dilarang apalagi syirik, maka tentunya bid'ah juga dilarang. Meskipun ya akhir-akhir ini istilah bid'ah ini adalah istilah yang enggan digunakan oleh kaum muslimin. Bahkan ada yang sebagian alergi dengan sebutan bid'ah ini. Padahal ini adalah istilah yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istilah yang digunakan oleh para ulama-ulama kita dari zaman dahulu salafan wa khalafan. Dan istilah ini banyak ditemukan di dalam kitab-kitab, ya, baik itu dalam kitab hadis, kitab fikih, dan yang lainnya. Karenanya sungguh suatu hal yang aneh dan keliru apabila seseorang merasa alergi dengan kata bid'ah. Apalagi kata ini dikategorikan sebagai kata-kata yang radikalis atau intoleran dan yang semisalnya. Seakan-akan istilah yang ada di dalam agama itu mengandung ya hakikat dari radikalis atau intoleran. Kita nggak bisa pungkiri agama kita Islam adalah agama yang samaha, agama yang lapang, agama yang toleran. Tapi yang namanya toleran tidak menoleransi semua hal. Karena apabila segala hal itu ditoleransi, maka akan hilanglah ya hakikat kebenaran dari agama tersebut. Kalau semuanya ditoleransi. Karena tentunya ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Artinya di mana ada toleran, di situ ada intoleran. Tinggal bagaimana kita meletakkan ya kata tersebut dengan tepat. Karena ternyata ada toleran yang terpuji, ada toleran yang tercela. Orang yang toleran ya terhadap keburukan-keburukan, ya diantaranya terhadap LGBT dan yang semisalnya, maka ini adalah toleran yang kebablasan, toleran yang tercela. Ya. Karena tidak semua toleran itu baik. Demikian pula tidak semua intoleran itu jelek. Sebagai seorang muslim, seorang yang memiliki prinsip, bahkan ketika kita bicara dalam hal yang taruhlah tidak berkaitan dengan agama, seseorang harus punya sikap-sikap yang intoleran terhadap beberapa hal. Misal contoh nih,
Sebagai orang tua, kita nggak boleh intoleran terhadap ya anak kita misalnya ketika mereka jatuh kepada seks bebas atau mereka jatuh kepada narkoba atau sebagai guru kita melihat anak kita jatuh kepada tawuran, pergaulan bebas, maka kita harus intoleran dalam hal ini. Intoleran bukan artinya kita bersikap langsung kasar, kita bersikap buruk. Ya, tidak. Sikap intoleran itu menunjukkan kita perlu untuk mengingkari, ya. Dan pengingkaran itu dilakukan paling utama dengan hati, kemudian lisan, kemudian dengan tangan apabila kita memiliki istitoah. Karena ini dhawabit yang sudah ada di dalam agama kita. Ya, karenanya sungguh suatu hal yang keliru besar apabila segala hal harus ditoleransi dan ya sungguh suatu hal yang salah besar apabila ya dikit-dikit sesuatu itu dikatakan intoleran, intoleran dan intoleran dalam rangka untuk apa? Untuk melegitimasi suatu perbuatan yang memang tidak perlu, tidak layak untuk ditoleransi. Ya. Nah, di antaranya adalah kesyirikan dan juga kekufuran. Dan suatu hal yang keliru apabila dikatakan kata kafir itu adalah kata-kata intoleran. Karena ini adalah kata di dalam Al-Quran. Yang mana apabila itu dikatakan intoleran, maka kita memang harus intoleran dengan kekafiran. Tapi intoleran kita ini tidak menggiring kita atau membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang misalnya mengajak kepada kerusuhan atau yang semisalnya. Tidak. Tapi ini adalah bagaimana kita berpegang dengan sikap. Demikian pula dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu, ya ada yang mengatakan ini kata-kata yang intoleran. Ya. Maka kita katakan bid'ah itu istilah yang sudah ada di dalam agama kita. Diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Jadi Nabi sendiri yang mempergunakan istilah bid'ah. Dan suatu hal yang tidak layak apabila kita mengatakan Nabi itu intoleran dalam rangka untuk merendahkan beliau. Ya. Berarti Nabi intoleran terhadap hal-hal yang memang tidak layak ditoleransi dan beliau adalah teladan kita, maka kewajiban kita meniru dan mencontoh beliau. Mana hal-hal yang boleh ditoleransi dan mana hal-hal yang tidak boleh ditoleransi. Nah, termasuk di dalam pendidikan mengajarkan anak-anak kita mulai dari usia dini harus diajarkan mana syirik, mana tauhid, ya, mana baik, mana buruk, mana yang khair, mana yang syar, dan termasuk mana bid'ah, mana sunnah. Karena konsekuensi dari kalimat tauhid, la ilaha illallah adalah tauhid. Maka kita harus berlepas diri dari syirik. Konsekuensi dari Muhammad Rasulullah adalah sunnah. Kita mengikuti tuntunan Nabi, meneladani Nabi. Maka konsekuensi lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Ya. Karenanya kita perlu mengajarkan anak-anak kita tentang ya apa itu bid'ah agar mereka tidak jatuh kepada kebid'ahan. Ya. Nah, pertanyaan ke-17. Apakah bid'ah itu, Nak, ya, yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 44, ya. Apa bid'ah itu dan apakah boleh berbuat bid'ah? Ya, artinya kita perlu mengajarkan anak kita tentang istilah bid'ah dan nggak boleh alergi. Ini istilah-istilah yang ada dalam agama. Ya, sebagaimana ada sebagian orang alergi dengan kata haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ya, padahal ini istilah syar'i yang kita nggak boleh melepaskan diri dari ya istilah-istilah yang udah ada di dalam agama kita. Ya, maka jawablah, Nak, bid'ah itu adalah segala sesuatu yang dibuat-buat, ya, mukhtara'ah, yang diciptakan, dikarang-karang, ya, dikreasikan oleh manusia di dalam urusan agamanya. Nah, itu digarisbawahi, di dalam urusan agama. Nanti kita akan jelaskan nih, ya. Jadi sesuatu yang dibuat-buat, dikarang-karang, dikreasi oleh manusia di dalam urusan agamanya. Ya, dan itu tidak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sahabat beliau. Nah, berkaitan dengan ini, kami selaku penerjemah memberikan catatan kaki. Maksudnya,
tidak pernah ada, karena ini seringkali yang disalah kaprahi nih oleh sebagian orang, ya, yaitu dengan ada orang yang mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ini definisi yang kurang. Bukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, ya, tapi sesuatu yang tidak ada, ya, di zaman Nabi. Maksudnya, ya, adalah dari suatu perbuatan atau amalan yang berkaitan dengan masalah agama, di mana itu tidak ada hal yang dapat menghalangi Nabi SAW untuk mengerjakannya, ya, tapi Nabi tidak mengerjakannya, maka itulah bid'ah. Nanti kita akan jelaskan lagi ya secara lebih detail. Ya, kita ambil dari definisi Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah tentang bid'ah ini, ya, agar lebih mudah untuk memahaminya. Artinya memang kata tidak pernah ada di zaman Nabi ini adalah kata yang umum, ya. Yang nggak pernah ada apa dulu nih? Apakah benda, ya? Maka tentunya kita bukan bicara tentang masalah benda atau barang, ataukah amalan. Maka amalan di sini juga dikembalikan amalan yang berkaitan dengan urusan agama atau bukan, ya. Karena apa? Karena yang dimaksud tidak pernah ada itu tidak pernah ada tuntunannya, ya. Tidak ada pernah contohnya. Berarti di dalam masalah apa? Masalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu sebagaimana para ulama kita, ya, mereka nyaris bersepakat bahwasanya al-aslu fil ibadah atau kif, atau al-aslu fil ibadah, ya, mamnu, atau al-aslu fil ibadah, ya, al-ittiba. Hukum asal di dalam ibadah itu adalah berhenti, abstain, stop, terlarang, kita tidak mengerjakannya sampai ada dalil yang menunjukkannya. Artinya kita nggak boleh ibadah sampai ada dalil yang menunjukkan tentang ibadah tersebut, ya, sampai ada, ya, tuntunannya, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan hukum asal dalam ibadah itu ittiba, mencontoh. Artinya kita tidak berkreasi, kita tidak ibtidak, kita tidak ngarang-ngarang ibadah, tapi kita mencontoh. Kenapa? Karena ibadah ini adalah haknya, ya, Allah yang diberikan kepada Rasulullah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ibadah itu bukan dibiarkan manusia berkreasi dengan begitu saja, ya. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Makanya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga sebagian ulama, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'al, adh-dhahira wal batinah. Itu sebuah sebutan yang komprehensif yang mencakup segala apa yang Allah cintai, Allah ridhoi. Nah, ini kuncinya nih, Allah ridho dan Allah cinta. Ya, dari perkataan, dari perbuatan, ya, yang zahir ataupun yang batin. Maka itulah ibadah. Jadi apabila seseorang melakukan suatu amalan, Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, maka tidak dikategorikan sebagai ibadah. Itu bukan ibadah berarti. Lalu seseorang yang melakukan suatu amalan, dia mengharapkan ridho dan cinta Allah, berarti dia sudah benar dalam hal niatnya, ikhlas. Tapi dalam hal praktek belum tentu dia benar. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita manusia yang bisa tahu apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kita nggak bisa tahu. Kecuali apabila Allah menerangkan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai itu di dalam Al-Quran, dan Allah, ya, ajarkan kepada manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada jalan untuk bisa meraih ridho dan cintanya Allah kecuali dengan mengikuti apa yang Allah tuntunkan dan apa yang dituntunkan oleh utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga di dalam ibadah berarti kita harus ikhlas dan harus ittiba, mencontoh, ya. Inilah yang dimaksud dengan ahsanu amalah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan kehidupan dan kematian, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya, ya. Yang dimaksud dengan ahsanu amal artinya adalah apa? Adalah yang paling ikhlas, ya, akhlasahu wa aswabahu,
yang paling ikhlas dan yang paling baik. Yang paling ikhlas artinya karena Allah, yang paling baik artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak pernah ada hal tersebut di zaman Nabi, tidak pernah ada tuntunannya, tidak pernah ada contohnya, tidak pernah ada dalilnya. Ya dari Nabi atau dari sahabat. Kenapa dikatakan sahabat? Karena sahabat adalah saksi pertama yang mengambil ilmu dari Rasulullah, baik itu perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Artinya ilmu-ilmu atau riwayat hadis yang sampai kepada kita itu tidak lepas dari peran sahabat. Karena manusia yang paling kenal dengan Rasulullah adalah sahabat. Ya. Nah, jadi apabila ada suatu amalan, amalan itu baik atau dianggap sebagai suatu hal kebaikan atau dianggap bagian dari agama, maka tidak mungkin Rasulullah SAW atau sahabat itu tidak mengetahuinya. Ya, artinya apabila ada suatu amalan itu dianggap baik oleh manusia di zaman sekarang, ya itu nggak mungkin Nabi sama sahabat tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang paling alim, yang paling tahu tentang suatu kebaikan dari suatu amalan ibadah. Ya, jadi kalau itu baik, pasti Rasulullah dan sahabat akan mengajarkannya. Beliau tahu dan akan mengajarkan dan akan mengamalkan dan mencontohkan kepada kita. Ya, karena itu orang-orang yang berbuat bid'ah seakan-akan dia menganggap bahwa pertama agama ini belum sempurna. Padahal Allah telah jadikan agama ini sempurna, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama ini sudah sempurna. Ya. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi agama ini agama yang sudah paripurna, tidak perlu lagi adanya modifikasi, adanya tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Telah sempurna. Ya, jadi nggak perlu lagi modifikasi. Nah, siapa yang berbuat bid'ah seakan-akan agama ini belum sempurna. Kenapa? Sehingga perlu ditambah-tambahkan lagi amalan-amalan yang lainnya. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat bid'ah, maka seakan-akan nih dia menganggap dirinya lebih pintar, lebih alim, lebih berilmu, lebih mengetahui daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia bisa mengerjakan sesuatu amalan yang dianggapnya baik, ya, tanpa ada contohnya dari Nabi. Seakan-akan konsekuensinya berarti ya, dua. Anda menganggap Nabi tidak mengetahui itu suatu kebaikan, berarti Anda menganggap diri Anda lebih pintar dari Nabi. Atau yang kedua, ya, Anda menganggap Nabi tahu, tapi ternyata Nabi tidak mengajarkan. Berarti Anda menuduh Nabi tidak mengamalkan ya kebaikan yang beliau ketahui. Dan Anda menganggap diri Anda lebih hebat daripada Nabi. Itu konsekuensi itu, ya. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu menganggap dirinya lebih pintar, lebih alim dari Nabi. Karena dia melakukan suatu amalan, ibadah yang tidak diajarkan dan tidak diketahui oleh Nabi SAW. Dan juga dia akan menganggap dirinya lebih pintar dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dan para ulama atau para a'immah, ahlu sunnah yang lainnya. Karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bid'ah itu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada maksiat. Ya. Karena orang yang maksiat seringkali sadar dirinya keliru, salah, sehingga lebih mudah bertaubat. Sementara orang yang berbuat bid'ah, itu dia menganggap itu adalah amal ibadah. Dan dia menganggap itu adalah kebaikan, sehingga sulit baginya untuk bertaubat. Padahal dia sedang melakukan amalan yang tidak berguna. Ya. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada contohnya, maka ya, amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ya, ini tentang definisi ya bid'ah. Ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Tentang istilah bid'ah ya. Kita telah memahami bersama bahwa ketika kita bicara di antara metodologi yang ditempuh oleh para ulama kita, ketika kita membahas suatu, itu biasanya kita memahami dari dua sisi tentang istilah tersebut, yaitu makna secara lugotan, secara etimologi, dan istilahan atau makna secara terminologi. Ya. Nah, jadi kata bid'ah itu, ya itu kan akar katanya dari kata bada'ah. Ya. Nah, itu artinya adalah mengadakan sesuatu
atau menciptakan sesuatu, membuat sesuatu yang baru, tidak ada contohnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu disebut Al-Badi. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Baqarah 117, Badi'us samawati wal ardi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Badi, Allah yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, karena Allah adalah Al-Badi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah membuat langit dan bumi dari awalnya tidak ada menjadi ada tanpa ada contoh ya sebelumnya. Nah, juga apa namanya? Di antara ya kata bid'ah ya, itu adalah juga perintah Allah kepada Nabi kita SAW di dalam surat Al-Ahqaf ayat 19. Ayat 9 ya. Allah mengatakan kul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul bid'an minar rusul, bukanlah rasul yang pertama kali di antara rasul-rasul. Artinya aku bukanlah orang yang dijadikan rasul untuk pertama kalinya. Aku bukanlah orang yang diada-adakan ya untuk menjadi rasul karena ada rasul-rasul sebelumku. Ya. Jadi aku bukanlah orang yang pertama kali diberikan risalah dari Allah. Artinya banyak dari orang-orang sebelum Nabi yang telah mendahului Nabi mendapatkan risalah. Ya. Nah, jadi kata bid'ah itu sendiri ya, itu maknanya adalah sesuatu yang baru. Jadi melakukan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Nah, jadi dari sini kita bisa perhatikan bahwasanya makna bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Ini makna secara bahasa. Dan ini tentunya bahasa Arab. Ya. Karenanya sebagian ulama menjelaskan ucapan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih, ya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah yang baik, artinya adalah makna secara bahasa. Ya. Nanti kita akan jawab ada beberapa syubhat ya dan juga jawabannya. Karena sebagian orang berdalil atau lebih tepatnya berdalih untuk melegitimasi bid'ah dengan apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar tentang sholat tarawih ataupun pengumpulan mushaf ya. Nah, lalu kemudian perlu kita pahami dari makna bahasa di sini ya, berarti bid'ah itu secara asal maknanya adalah sesuatu yang dibuat-buat, yang baru, tidak ada asal usulnya, tidak ada contohnya sebelumnya. Itu makna secara bahasa. Lalu apa makna secara istilah? Ya, makna secara istilah sebenarnya banyak diterangkan oleh para ulama ya, dengan berbagai macam definisinya ya. Nah, yang paling bagus adalah apa yang diterangkan oleh Al-Imam Musyatibi rahimahullah, yaitu thariqatu fid dini, yaitu cara, metode di dalam agama ya, mukhtara'ah, yang diada-adakan. Jadi cara yang diada-adakan di dalam agama, berarti cara yang dibuat-buat nih, dikarang-karang. Ya, dikreasikan. Ya. Tapi di dalam agama. Ya. Al-dhahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Jadi dibuat-buat untuk menyerupai syariat. Ya. Yuqsadu bis-suluk 'alaiha. Yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk melakukannya tadi adalah al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk berlebih-lebihan di dalam menyembah atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi yang pertama patut kita pahami adalah bid'ah itu berarti thariqatu fid din mukhtara'ah. Jadi sesuatu cara, metode yang dibuat-buat di dalam agama. Maka kita perhatikan di sini sesuatu yang dibuat di dalam agama. Artinya, jika bukan sesuatu yang dibuat di dalam masalah agama, maka secara asal hukumnya boleh. Karena al-aslu fil adah atau al-aslu fil asya al-ibaha. Segala sesuatu dalam hal yang sifatnya tradisi, kebiasaan,
atau segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan masalah ibadah, agama, itu boleh mubah hukum asalnya. Ya. Nah, tapi ini sesuatu di dalam agama, ya. Nah, jadi dikatakan apa tadhahi asy-syar'iyyah yang menyerupai dengan syariat, ya. Yaitu artinya menyerupai cara-cara atau tariqah atau metode agama, syariat. Ya, akan tetapi secara hakikatnya, ya, itu gak ada tuntunannya. Jadi dibuat seakan-akan itu bagian dari syariat, tapi sejatinya tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Ya. Nah, jadi Al-Imam Asy-Syatibi mencontohkan misalnya, ya, dengan iltizamu al-kaifiyat wal hayat al-muayyanah. Ya, jadi melakukan sesuatu dengan tata cara, dengan metode atau dengan bentuk-bentuk tertentu yang tidak ada tuntunannya. Contoh kata beliau, kadzikri bi hayatil ijtima' ala sautin wahid. Seperti misalnya contoh, ya, seperti berkumpul untuk berzikir dengan satu suara. Seperti berkumpul dengan kor suara, ya. Nah, ini dikategorikan oleh Imam Syatibi rahimahullah sebagai bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah berzikir, sahabat berzikir, ya, dan banyak keutamaan-keutamaan zikir. Tapi ternyata tidak ada satupun riwayat yang sampai, yang sahih, yang menunjukkan Rasulullah dan sahabat itu berzikir, berkumpul dengan satu suara, ya, dengan satu suara kor. Memang sebagian ulama memperbolehkan mimba bi ta'lim wa talqin, dalam hal pembelajaran, ya, dan talqin, untuk mengajarkan bacaan atau zikir boleh kita ajarkan dengan baca bersama-sama, tapi kalau sudah hafal maka kita baca masing-masing. Nah, asalnya berzikir itu masing-masing, ya. Atau juga kata Al-Imam Syatibi termasuk juga yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah apa? Apa namanya? Wattikhadhu ya yaumi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, menjadikan hari kelahiran Nabi sebagai perayaan. Ya, seperti Maulid Nabi, ya, wa ma asbah dzalika. Ya. Itu apa namanya di antara contohnya. Atau yang kedua contoh beliau adalah iltizamul ibadat al-muayyana fi awqati muayyanah. Lam yujad laha dzalika ta'yin fi syariah. Yaitu orang yang berpegang dengan ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu yang tidak ada penentuannya secara spesifik dari syariat. Contoh misalnya, kaltizami siyami yaumin nisfi min sya'bani wa qiyami lailati. Seperti orang yang membiasakan untuk berpuasa di nisfu Sya'ban atau salat di nisfu Sya'ban, karena tidak ada dalil yang sahih. Jadi dia mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Misalnya contohnya begini, ya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Faktor apa namanya? Faqra'u ma tayassara min. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an apa yang mudah bagi kita secara umum, ya. Makanya kita boleh membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ya. Atau kita loncat-loncat, atau kita baca surat ini, surat itu, ya, atau kita baca satu ayat, atau kita baca 10 ayat, 10 ayat, ya. Kemudian kita baca di pagi, siang, sore, atau malam, atau kita bacanya sempatnya di siang, atau di malam, atau di waktu fajar. Artinya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Maka ini termasuk keumuman firman Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila seseorang dia mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Contoh misalnya, dia mengkhususkan membaca surat Az-Zumar misalnya. Ya, ayat 1 sampai ayat 11. Dia lakukan setiap pagi jam 11 dan malam jam 11. Setiap hari. Nah, membaca surat Az-Zumar itu baik, boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah mengkhususkan kenapa harus surat Az-Zumar ayat 1 sampai 11. Kenapa harus di waktu jam 11 pagi dan 11 malam? Nah, berarti itu ada ta'yin, ada pengkhususan yang spesifik
yang tidak dispesifikkan oleh Nabi. Amalan membaca Al-Qur'annya itu baik, tapi mengkhususkan amalan membaca Al-Qur'annya tadi tanpa ada ketentuan, maka itu berarti dia telah mengada-adakan suatu tata cara tertentu yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu dikategorikan sebagai bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Padahal kan baca Al-Qur'annya tidak bid'ah, tapi mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, seperti contohnya mengkhususkan surat Az-Zumar ayat sekian sampai ayat sekian, misalnya 1 sampai 11. Pertanyaannya adalah kenapa Anda khususkan membaca surat Az-Zumar ayat 1 sampai 11? Apa yang mendorong Anda? Apa yang memotivasi Anda? Apa yang menyebabkan Anda memilih ya surat itu daripada surat-surat yang lainnya? Padahal kita nggak boleh menganggap surat ini lebih istimewa, surat ini lebih afdol daripada surat yang lainnya di dalam Al-Quran, tanpa ada dalilnya dari ya Al-Quran ataupun Sunnah. Nggak boleh kita mengistimewakan ayat ini lebih istimewa daripada ayat itu. Ayat ini lebih lebih utama daripada ayat itu. Ayat ini lebih berkhasiat daripada ayat itu. Nggak boleh. Artinya yang paling tahu tentang Al-Quran, Al-Quran itu semuanya istimewa. Mengistimewakan sesuatu dibandingkan yang lainnya butuh dalil. Dan kita nggak bisa tahu tentang keistimewaan ini kecuali melalui perantaraan wahyu. Dan wahyu itu ada pada Rasulullah SAW. Sehingga mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi, maka seakan-akan dia telah meletakkan dirinya lebih alim daripada Nabi. Nabi yang paling tahu ya tentang Al-Quran. Nabi lebih tahu daripada kita tentang surat Az-Zumar, tentang keutamaannya, tentang keistimewaannya. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mengamalkan? Kenapa Nabi tidak mempraktekkan? Kenapa Nabi tidak mengkhususkan? Ya, sementara Anda mengkhususkannya, berarti Anda menempatkan seakan-akan Anda lebih pintar. Karena cuma dua konsekuensinya. Ya, yaitu ketika Anda melakukan ini, maka pertanyaan kita adalah yang pertama. Anda melakukan ini, yaitu membaca surat Az-Zumar, mengkhususkan surat Az-Zumar di waktu tertentu. Pertanyaannya adalah, apakah yang Anda lakukan ini adalah perbuatan baik atau tidak? Itu yang pertama. Nah, orang-orang yang melakukan ini pasti dia akan mengatakan baik dong. Karena kalau nggak baik, nggak mungkin dia kerjakan. Berarti apa? Berarti baik, ya. Karena dia nggak mungkin melakukan suatu hal yang tidak baik. Berarti ini adalah perbuatan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila perbuatan Anda ini baik, pertanyaan berikutnya adalah Rasulullah tahu atau tidak kalau itu baik? Kalau Anda mengatakan Rasulullah tidak tahu, berarti Anda telah menuduh Rasulullah jahil, atau Anda menganggap diri Anda lebih pintar. Ya. Tapi kalau Anda katakan Rasulullah SAW tahu, maka lari ke pertanyaan ketiga. Ya. Kalau Anda mengatakan Rasulullah tahu, maka apakah Rasulullah mengamalkan atau tidak? Ya. Rasulullah amalkan tidak? Kalau Anda mengatakan Rasulullah tidak mengamalkan, berarti Anda menuduh Rasulullah tidak mengamalkan ilmu, tidak mengamalkan kebaikan. Itu tuduhan. Kalau Anda mengatakan, ya, Rasulullah mengamalkan, mana buktinya? Mana dalilnya? Mana riwayatnya? Mana hadisnya? Kalau tidak ada riwayat, tidak ada hadis, berarti Anda berdusta atas nama Rasulullah. Berarti Anda berbohong atas nama Rasulullah. Dan inilah bahayanya bid'ah. Ya, tanpa disadari. Perbuatan ini jatuh kepada mendiskreditkan Rasulullah SAW. Makanya sungguh suatu hal yang naif apabila orang yang gemar melakukan bid'ah mengaku mencintai Rasulullah. Padahal amalannya itu sejatinya ya malah mendiskreditkan Rasulullah, merendahkan Rasulullah. Karena orang yang berbuat bid'ah sadar nggak sadar menganggap dirinya lebih pintar, lebih alim daripada Nabi. Karena yang namanya tujuan yang baik, niat yang baik. Ya orang-orang yang melakukan bid'ah itu ya kebanyakan ya kita berhusnudzon kepada mereka, niatnya baik. Tapi niat yang baik itu tidak membenarkan semua cara. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengingkari orang yang berzikir beramai-ramai dengan kerikil, ya, sabbihu mi'a, tasbihlah 1 kali, halilu mi'a, tahlillah 1 kali. Ya, kemudian beliau datang, beliau ingkari, ya. Beliau dengan tegas mengatakan, ya, sungguh betapa cepat kalian ini menuju kepada kebinasaan. Padahal, ya, baju Nabi kalian masih belum hancur. Ya, artinya peninggalan-peninggalan
yang ada di rumah Nabi itu masih ada dan sahabat-sahabat beliau masih hidup gitu loh. Tapi begitu cepatnya kalian menuju kepada kebinasaan, kemudian mereka mengatakan, ya, apa namanya? Wahai Abu Abdullah, apakah kita akan diazab oleh Allah lantaran kita berzikir? Nah, itu coba argumentasi mereka. Apakah kita diazab karena kan dikatakan kalian begitu cepatnya menuju kepada kebinasaan? Mereka mengatakan apakah kita akan diazab karena kita berzikir? Padahal mereka diazab bukan karena zikirnya, tapi karena apa? Karena mereka membuat-buat aturan-aturan di dalam agama yang tidak ada tuntunannya gitu loh. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak memperolehnya. Ya, tapi tidak mendapatkannya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama ya. Karena ternyata ya bid'ah itu suatu hal yang bahaya ya. Nah, baik, lalu kemudian kita lanjutkan lagi sedikit ya. Nah, kembali ke awal tadi tentang definisi bid'ah secara etimologi dan terminologi. Berarti ada bid'ah dalam urusan duniawi. Itu inovasi, ya. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Artinya dalam hal urusan inovasi dunia, kita diberikan kebebasan untuk berinovasi selama tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat. Artinya hukum asalnya mubah, ya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya duniawi atau tidak berkaitan langsung dengan ibadah, maka itu adalah suatu hal yang boleh, mubah, bahkan dianjurkan. Makanya sungguh aneh apabila orang tidak memahami bid'ah, itu mengatakan ente naik mobil bid'ah, ente main media sosial bid'ah. Iya bid'ah dalam hal agama, hukumnya nggak apa-apa. Bid'ah dalam hal dunia, bukan agama, hukumnya boleh, nggak ada masalah. Ya, suatu hal yang tidak masalah. Ya, nah, kenapa demikian? Ya, karena bid'ah itu adalah sesuatu hal yang ya apa namanya yang dilakukan apabila itu berkaitan dengan urusan agama, ya termasuk ya urusan ibadah. Nah, lalu kemudian juga apa namanya yang kedua yaitu bid'ah di dalam agama. Ini jelas haram hukumnya, ya jelas hukumnya haram karena banyak dalilnya, ya karena banyak dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Ya. Nah, di antara dalil-dalilnya, misalnya contoh hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi memberikan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Nasihat Nabi SAW apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Karena setiap bid'ah itu sesat. Kemudian juga di dalam hadis Jarir bin Abdullah, ya, yaitu tentang khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah biasanya muqaddimah khutbah yang seringkali dibaca. Ya, amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi ya hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ya wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ya wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Nah, jadi di dalam apa khutbatul hajah ya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan ya wa inna ya apa namanya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lalu kemudian juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang masyhur menjadi salah satu hadis yang dikatakan sebagai pokoknya agama. Yaitu apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Ini yang menunjukkan siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, maka tertolak. Riwayat yang lain dari Ibunda Aisyah juga mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat ngarang-ngarang berkreasi dalam urusan agama tidak ada tuntunannya, maka itu tertolak. Yang kedua ini
adalah orang yang membuat-buat. Kalau yang tadi orang yang beramal, bisa jadi juga dia ikut-ikutan. Yang kedua ini dialah yang membuat-buat. Dan ini tentunya lebih asyad, ya lebih lebih besar lagi. Nah, berarti ya, sesuatu itu tidak bisa dikatakan bid'ah kecuali apabila dia memenuhi tiga hal. Pertama, ada unsur ihdats, yaitu membuat-buat, mengarang-ngarang, mengada-adakan, ya. Lalu kemudian yang kedua, apa yang diada-adakan ini disandarkan kepada agama. Kalau bukan agama, maka tidak termasuk sesuatu yang tercela. Bahkan mubah, bisa jadi terpuji, inovasi dunia, ya. Karenanya kita tidak mengingkari yang namanya teknologi. Ya, kita tidak mengingkari hal-hal inovasi duniawi. Meskipun apabila berlebihan atau tidak di dalam koridor syariah juga bisa berbahaya. Karena bisa membawa kepada keburukan juga teknologi-teknologi tersebut. Ibaratnya seperti pisau, bagaimana kita mempergunakannya. Asalnya mubah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, adalah hal yang diada-adakan dan disandarkan kepada agama ini tidak berpijak kepada syariat, baik secara khusus maupun secara umum. Ya. Nah, jadi ada tiga hal ya. Pertama al-ihdats. Ya, sebagaimana tadi kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang membuat-buat, atau wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi muhdats, sesuatu yang baru. Berarti ini sesuatu yang memang baru gitu loh. Yang kemudian sesuatu itu disandarkan kepada agama, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, berarti di dalam urusan agama, ya. Nah, jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada agama, disandarkan kepada syariat. Maka dikatakan oleh Imam Syatibi adalah mukhtara'ah, yang diada-adakan di dalam agama itu. Thariqatu fid din, ya. Nah, jadi ketika dia dikatakan disandarkan kepada syariat, maka berarti apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk beribadah, ya. Untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan suatu hal yang tidak ada tuntunannya, ya. Dan itu tidak berlandaskan syariat, baik secara umum maupun secara khusus, ya. Makanya dikatakan itu sebagai suatu hal yang bersifat bid'ah. Terus kemudian ya, di antara dhawabit sesuatu itu dikatakan bid'ah ini supaya kita tidak rancu, ya. Maka dikatakan oleh para ulama adalah kullu amalin lam ya'malhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudi al-muqtadi lahu wa adamul mani' min fi'lihi. Ya, semua amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi padahal di situ ada muqtadi lahu. Artinya di situ ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan Nabi mengerjakannya. Atau yang kedua, wa adamul mani' min fi'lihi. Atau tidak ada penghalang Nabi bisa mengerjakannya. Ini jadi ada dua hal ini. Jadi semua yang tidak diamalkan Nabi, padahal Nabi bisa mengerjakannya. Dan tidak ada penghalangnya. Ini, dua poin ini. Maka siapa yang mengerjakan suatu hal yang tidak dikerjakan Nabi, padahal itu bisa dikerjakan Nabi, atau tidak ada halangannya, maka itulah bid'ah. Nah, dari sini kita bisa membantah mereka yang berargumentasi dengan sholat tarawih berjamaah. Atau mengumpulkan Al-Quran, dikatakan sebagai bid'ah. Ya. Jadi, kenapa Nabi SAW itu melakukan sholat tarawihnya sendiri-sendiri dan tidak setiap hari? Kemudian di zaman Khalifah Umar, beliau kumpulkan manusia dan sholat berjamaah. Nah, apakah Sayyidina Umar telah berbuat bid'ah? Maka kita jawab, tidak. Kenapa? Karena ini sesuatu yang diamalkan oleh Nabi, dikatakan oleh para ulama, Nabi SAW itu tidak melaksanakan sholat tarawih di masa hidupnya terus-terusan, ya secara jamaah, liwujudil mani, karena adanya penghalang. Apa itu? Al-khawf, beliau khawatir sholat tarawih akan diwajibkan. Kenapa? Wahyu belum terputus. Wahyu masih berjalan dan beliau sayang sama umatnya. Ya. Dan beliau khawatir apabila beliau kerjakan sholat tarawih itu terus-terusan berjamaah, maka akan menjadi kewajiban dan itu memberatkan umat beliau. Makanya beliau pun mengerjakan selama beberapa hari, kemudian beliau tinggalkan.
Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang merupakan ya bagian dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, beliau tahu ketika Rasulullah wafat maka wahyu telah terputus sehingga kekhawatiran Nabi ini sudah tidak mungkin terjadi. Dan itu juga diamalkan oleh Nabi, maka bukan bid'ah. Kemudian juga di dalam riwayat itu dikatakan oleh Nabi SAW tentang hadis Irbad bin Sariyah, ya, beliau memerintahkan untuk apa? Untuk wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Artinya ini sunnahnya khalifah yang lurus. Addu alaiha kata Nabi, peganglah sunnahku itu dan sunnah khalifah dijadikan satu. Addu alaiha, ya peganglah sunnahku, ya sunnah tersebut. Sunnahnya Nabi dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Maka ya tidak termasuk bid'ah. Ya. Dan kemudian ya sahabat-sahabat yang lain meskipun awalnya ada yang mengingkari tapi akhirnya mereka menerima sehingga bisa menjadi ijma'nya sahabat. Dan itu dalil. Ya. Dan berarti salat tarawih bukan termasuk bid'ah. Salat tarawih berjamaah. Ya. Kenapa Nabi tidak melakukannya secara berjamaah dan terus-menerus ya, setiap malam Ramadan? Karena ada mani, ada penghalang. Yaitu al-khauf, khawatir bahwasanya salat tarawih itu akan diwajibkan. Kemudian tentang kodifikasi Al-Quran, ya, penghimpunan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Kenapa Nabi belum mengerjakannya? Ya, itu kata para ulama. Kenapa? Li'adami wujudil muqtadhi lidzalika. Karena belum ada kebutuhan, ya, yang mengharuskan Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Nabi memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran itu ditulis di mana di mushaf itu ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit, ya. Ya. Namun setelah Rasulullah wafat dan banyak manusia yang masuk Islam, banyaknya penaklukan-penaklukan dan kemudian juga mulai banyak dialek-dialek ketika orang berbicara tentang Al-Quran dan dikhawatirkan masuknya ya dialek-dialek yang tidak sesuai dengan bacaan Al-Quran, maka akhirnya diperintahkanlah untuk melakukan kodifikasi Al-Quran dan dikumpulkan Al-Quran menjadi satu, ya, yaitu di antara mushaf Utsmani. Kenapa ini dilakukan? Karena sudah ada kebutuhan pada saat itu. Dan ini juga tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena sama jawabannya. Pertama, Nabi SAW sudah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Dan Nabi ketika itu bahkan cenderung melarang untuk menulis hadis agar tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ini adalah amalnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Makanya Nabi memerintahkan kita mengikuti mereka. Yang ketiga, awalnya memang ada pengingkaran, bukan pengingkaran sebenarnya. Sahabat, ya sebagian sahabat, karena ini suatu hal yang baru, ini menunjukkan bahasanya mereka ingin berpegang, tapi akhirnya mereka sadar, paham. Ini suatu hal yang dibutuhkan gitu loh. Karena apabila tidak, maka mushaf Al-Quran ini bisa tercampur dengan dialek-dialek yang tidak sesuai dengan keautentikannya. Ya. Karenanya mengumpulkan Al-Quran tidak termasuk bid'ah. Ya. Pun seandainya dikatakan bid'ah, maka ini bid'ah secara bahasa. Ya. Yang tidak memberikan konsekuensi hukum. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa yang namanya bid'ah itu, dua bid'ahnya adalah sebenarnya amalan itu tidak dikerjakan Nabi, padahal Nabi bisa mengerjakannya. Atau ada penghalang. Contoh misalnya. Ya, ada orang mengatakan, berarti kalau kita berdakwah dengan pakai sound system, speaker, bid'ah dong. Itu kan ibadah, ya. Kan sholat pakai sound system. Maka kita katakan ya bahwa Nabi SAW ya ketika sholat dan jamaah itu banyak, maka Nabi di situ biasanya memilih ada orang untuk melanjutkan bacaan beliau. Mukarrir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa tujuannya? Untuk memperdengarkan kepada jamaah-jamaah yang ada di belakangnya. Jadi dalam hal ini, karena di zaman Nabi belum ada yang namanya sound system, speaker, ya, maka Nabi tidak mengerjakannya. Sekiranya sound system itu ada, ya, maka Nabi SAW, ini kan sound system kan urusan dunia. Ini teknologi dunia. Dan kita tidak mengharamkan, tidak antipati dan a priori dengan teknologi dunia.
Nah, ketika sound system ini misalnya di zaman Nabi ada, maka niscaya Nabi SAW tidak akan menolaknya. Kenapa? Karena ada maslahat. Untuk apa? Untuk bisa menyampaikan pesan atau misalnya untuk gerakan sholat, bukan gerakan ya, untuk perintah sholat, takbir dan lain sebagainya itu bisa lebih didengarkan oleh yang lainnya. Ya, artinya di situ ada tujuan-tujuan syariat yang bisa tercapai dengan adanya sarana-sarana ini. Nah, jadi sarana-sarana ini bukan termasuk bid'ah, ya. Kayak mempergunakan pengeras suara, ya. Nah, meskipun mungkin di awal-awal ada sebagian ulama yang kontra, ini suatu hal yang umum, ya. Ini suatu hal yang biasa gitu, ya. Kemudian contoh lagi, Om, ketika ada orang yang mengatakan misalnya, ya, apa namanya? Berarti kalau naik haji atau umroh dengan pesawat itu bid'ah. Kenapa kok nggak naik unta aja, gitu ya? Atau jalan kaki? Maka kita jawab di zaman Nabi ketika itu belum ada pesawat, belum ada mobil. Ini perkembangan teknologi manusia, urusan duniawi. Sekiranya di zaman itu ada, maka kita duga kuat Nabi akan mempergunakan. Kenapa? Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan persulit. Teknologi ini bagian dari kemudahan, ya. Nah, jadi dalam hal ini makanya kita perlu untuk bersikap fair, ya. Dan juga bersifat terbuka. Karena sebagian orang-orang yang mereka membela amalia-amalia bid'ah, seringkali mereka berargumentasi dengan sesuatu yang tidak tepat, gitu, ya. Jadi mereka berargumentasi dengan apa? Dengan hal-hal yang sebenarnya bukanlah menjadi dalil, ya. Dan juga itu berangkat dari kesalahkaprahan. Sesuatu yang tidak bid'ah dianggap bid'ah. Nah, terus kemudian ya jemaah sekalian kita lanjutkan sedikit, ya. Ya. Kata Syekh di halaman 45, bid'ah itu hukumnya tidak boleh karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Berarti secara asal semua bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam urusan agama, ya. Maka tidak ada bid'ah yang tidak sesat di dalam urusan agama. Kalau ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka bid'ah hasanah itu hanya ada pada urusan dunia, tidak dalam urusan agama, ya. Kenapa demikian? Karena semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan kita lebih mendahulukan ucapan Nabi daripada ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang mengatakan kata kullu di sini itu tidak berfaedah, istighraq tidak berfaedah bahwasanya semua bid'ah itu sesat. Artinya ada juga loh bid'ah uh, yang tidak sesat, yaitu bid'ah hasanah. Maka konsekuensinya ketika Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka, berarti ada dong kesesatan yang tidak sesat, yang tidak di neraka jadinya. Ya. Itu konsekuensi daripada makna bahasa. Makanya Nabi SAW, Allah berikan jawami'ul kalim. Dan ketika Nabi bersabda, ketika ada orang yang berusaha untuk mengotak-atik apa yang Nabi ucapkan, itu biasanya akan kesulitan. Ya. Kenapa? Karena Nabi diberikan jawami'ul kalim. Nah, kemudian dicontohkan, ya, contoh menambah-nambah ibadah. Ya. Seperti misalnya berwudu mengusap wajah sampai ke leher. Ya. Nah, jadi seseorang yang berwudu mengucap sampai ke leher, ya, atau membasuh kaki, seharusnya sampai mata kaki, itu ternyata dibasuh sampai ke lutut. Ya, ini orang ini melakukan hal ini itu karena beberapa hal. Pertama karena kejahilan. Ya, yang kedua, kalau kejahilan ini tentunya lebih mudah untuk diingatkan. Nah, yang kedua karena was-was. Was-was, khawatir, khawatir nanti. Dan ini was-was itu biasanya berasal dari syaitan. Dan yang ketiga, karena keyakinan. Yang lebih utama sampai leher. Yang lebih utama sampai lutut. Nah, ini yang ketiga ini lebih bahaya daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu kebaikan. Nabi yang paling tahu tentang sifat wudhu, sifat yang paling baik. Nabi hanya mengajarkan membasuh sampai ke mata kaki, tidak sampai ke lutut. Berarti siapa yang membasuh kaki sampai ke lutut, menganggap apa yang dituntunkan oleh Nabi itu kurang.
ya, kurang baik atau kurang lengkap. Sehingga akhirnya dia pun membasuh sampai lutut, meskipun dengan tujuan kehati-hatian. Ya, ini berarti adalah apa termasuk hal yang jatuh kepada bid'ah. Atau misalnya menambah pengulangan lebih dari 3 kali. Kita hanya diperintahkan 3 kali, tapi ada orang sampai 5 kali, sampai 7 kali. Kenapa? Tadi, entah dia jahil, nggak tahu, tinggal kita kasih tahu, was-was. Khawatir nanti kurang. Itu biasanya dari syaitan. Was-was itu. Atau dia meyakini lebih baik, lebih daripada 3. 3 itu ya minimal. Padahal Nabi SAW mengajarkan ya cukup 3 kali gitu loh. Karena apabila itu baik, maka Nabi akan kerjakan. Dan sahabat-sahabat juga akan, apa namanya, mengerjakannya gitu loh. Karena tidak ada suatu hal yang itu sifatnya ibadah, melainkan Nabi yang lebih tahu. Karenanya kita cukup mengikuti ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah, jangan ngarang-ngarang, jangan menambah-nambah. Juga termasuk perayaan Maulid Nabi SAW. Sahabat itu orang yang paling cinta dengan Nabi. Dan di zaman itu sudah ada yang namanya orang-orang Nasrani dan mereka merayakan hal ini. Ya artinya ya apa yang di apa yang tidak dilakukan Nabi ini sebenarnya itu kalau kita perhatikan ya, itu nggak ada penghalangnya. Artinya ini bukan suatu hal yang baru-baru ini muncul setelah zaman Nabi ya. Misalnya kayak perayaan Natal. Itu suatu hal yang sudah ada. Jadi semenjak sebelum Nabi lahir pun juga suatu hal yang sudah ada. Ya. Nah, Nabi tahu mereka merayakan kelahiran Isa alaihissalam yang mereka apa pertuhankan. Dan Nabi Isa itu adalah termasuk saudara Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sama-sama Nabi, sama-sama dari jalur Ibrahim ya alaihissalam. Dan tidak ada manusia yang paling mencintai Nabi Isa melebihi Nabi SAW. Tapi Nabi tidak membuat syariat untuk turut merayakan kelahiran Nabi Isa atau nabi-nabi lainnya kayak Nabi Ibrahim ya atau Nabi Ismail, enggak ada. Ya. Dan kemudian ketika Nabi SAW hidup, ya sahabat tahu Nabi ini hidup dan Nabi itu uh, lahir dan tidak ada yang menawarkan untuk merayakan kelahiran Nabi kayak ulang tahun Nabi, enggak ada. Dan ketika Nabi wafat juga sama, demikian. Ya, juga enggak ada yang merayakan atas kelahiran Nabi SAW. Ya, meskipun sudah apa namanya di Nabi telah wafat ya, nggak ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ya amalan merayakan apa semacam perayaan Maulid atau ulang tahun dan semisalnya ini suatu hal yang sebenarnya bisa diamalkan oleh Nabi dan sahabat, tapi mereka tidak mengamalkannya. Kenapa mereka tidak mengamalkan? Berarti ini menunjukkan ini sesuatu hal yang memang tidak dituntunkan, tidak disyariatkan. Ya, jadi tidak dilakukan oleh mereka. Berarti sesuatu yang tidak mereka lakukan adalah suatu hal yang lebih baik. Dan kita ini, ya, sekiranya menyibukkan dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya, yang sudah ada sunnahnya, kita seringkali berat dan merasa nggak mampu. Lantas kenapa kita malah mencari-cari ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya? Kalau kita seandainya mencukupkan zikir dengan apa yang ada, kita seringkali nggak sanggup loh. Kita mencukupkan untuk melakukan sesuatu yang ada tuntunannya, kita seringkali nggak sanggup. Tapi kenapa kita malah mencari-cari selain daripada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, disinilah perannya syaitan untuk memalingkan umat Islam. Ya, karenanya Al Imam Fudail bin Iyad ya atau Sufyan Ats-Tsauri ya itu mengatakan bahwasanya ya innal bid'ata apa namanya ahabbu ilal iblis minal ma'asi, sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan maksiat itu sangat mungkin dia bertaubat. Tapi orang yang melakukan bid'ah sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia menganggap itu sebagai bagian dari ibadah. Padahal di balik amalannya itu ia mengandung konsekuensi yang berat terhadap risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan Nabi tidak punya ilmu, agama ini nggak sempurna dan seterusnya. Dan terakhir, ya, yaitu ucapan Imam Malik rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam. Ya, yang berkaitan dengan
orang-orang yang mereka mengklaim adanya bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, ya. Dan ini dibantah oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ya, "Mani ibtada'a fil Islam." Siapa yang mengada-ada, mengarang-arang fil Islam ini, perhatikan di dalam Islam, ya. Bukan di dalam urusan-urusan dunia, bukan. Siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam Islam, ya, "Mani ibtada'a fil Islami bid'atan," suatu bid'ah, yaraha hasanah, dia menganggap itu sebagai bid'ah hasanah. Dia menganggap itu baik, bid'ah tersebut, ya. Faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, ya, apa namanya? Li'anna Allah qala li'anna Allah qala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, ya, apa namanya? "Fama lam yakun yauma idzin dina, fala yakunu al-yauma dina." Maka sesuatu yang di hari turunnya ayat itu tidak termasuk bagian dari agama, maka demikian pula maka demikian pula di hari ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Ya, artinya yang dahulu tidak termasuk bagian dari tuntunan syariat, maka sama, sekarang juga bukan termasuk bagian dari tuntunan syariat. Suatu hal yang aneh. Di zaman Nabi tidak menjadi tuntunan, kenapa sekarang kok dijadikan tuntunan gitu loh. Ya, kita berada di suatu zaman di mana ya yang namanya tuntunan itu dijadikan tontonan, sementara tontonan-tontonan yang ada seringkali malah dijadikan sebagai tuntunan, ya. Dan sungguh alangkah benarnya ucapan Imam Malik ya rahimahullahu taala ini. Karena orang yang melakukan suatu bid'ah dan dia menganggap bid'ahnya baik, maka dia menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa dikatakan mengkhianati risalah? Karena apabila amalan itu baik, maka Nabi jika tahu itu baik, maka Nabi pasti akan mengajarkannya, menyampaikannya. Karena seakan-akan ya apabila amalan itu tidak diamalkan oleh Nabi dan itu baik, berarti Nabi menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan ilmu. Padahal tidak ada satupun, ya sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, yang dapat menghantarkan seorang hamba ke surga atau menjauhkan dari neraka, melainkan Nabi telah menjelaskannya. Sudah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Tidak ada satupun yang terluput dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semuanya sudah sempurna. Semuanya sudah dijelaskan secara detail. Ya. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya penting bagi kita untuk mengejarkan pondasi ini karena ini bagian dari syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ajarkan agar mereka tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan kita ajarkan ini yang paling terakhir ya, adalah agar mereka dapat berpegang dengan sesuatu yang benar-benar merupakan bagian pokok dari agama kita, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan kita ajarkan agar mereka tidak khawatir dengan orang-orang yang menentang, orang-orang yang mencerca. Karena banyak kesalahpahaman orang ketika kita ya mengatakan ini amal yang bid'ah, maka berarti kita menvonis orangnya berarti masuk neraka. Tidak. Memang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu adalah ucapan Nabi. Dan kita mengatakan semua amal yang diancam di dalam Al-Quran dan Sunnah, amal itu amalan yang dapat mendatangkan neraka dan semisalnya, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi bukan artinya kita menvonis. Misal ada orang misalnya berbohong, kemudian kita katakan kamu penghuni neraka. Kemudian ada orang misalnya dia mencuri, kamu ini memang bahan bakarnya neraka. Ya, sama seperti misalnya kita mengatakan ini amalan bid'ah, bukan artinya ente penghuni neraka, tidak. Atau kita dikatakan kita telah mengkafing surga. Ini kesalahpahaman. Ketika kita mengingatkan tentang bid'ah termasuk maksiat, itu berarti tanda dari cinta kita kepada kaum muslimin. Kita sayang dengan mereka. Kita kepingin agar amal mereka amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita mengklaim kita amalnya paling diterima, tidak. Ya tentunya Allah yang menentukan, tapi Allah sudah memberikan Allah sudah memberikan koridornya, Allah sudah memberikan rambu-rambunya, ya. Yaitu amal ibadah seperti apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai.
Kita tinggal mengikuti ya rambu-rambu yang sudah Allah berikan, bukan kita malah membuat-buat sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Dan mereka yang seperti ini maka kita ingatkan, kita nasihati. Nasihat itu bukti daripada cinta. Ya, dan mereka adalah saudara kita kaum muslimin. Kita ajarkan itu. Artinya ketika kita memperingatkan mereka dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, itu bukti cinta. Bukan artinya kita merasa kita paling benar, kita pasti masuk surga, tidak. Bukan artinya kita vonis mereka berarti mereka penghuni neraka, mereka berarti udah pasti sesat, tidak. Karena kita beragama bukan untuk mengikuti gayanya iblis alaihi laknatullah yang menganggap aku paling baik, aku paling benar, tidak. Kita meyakini Islam agama yang benar. Kita berupaya untuk berada di atasnya. Kita mengikuti ya, karena Islam ini agama yang jelas. Ya, Allah jadikan Al-Qur'an dan Sunnah itu jelas. Maka kita berpegang dengan sesuatu yang jelas. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Apa namanya? Taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, la yazighu anha illa halik, dan tidaklah berpaling darinya kecuali dia akan binasa. Ya. Jadi kita udah ditinggalkan dalam keadaan yang terang benderang, yaitu selama kita berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ya, hanya saja di situ ada kontaminan-kontaminan ya dari tradisi-tradisi yang berupa taklid terhadap ajaran nenek moyang, yang mana ini menjadi argumentasi kebanyakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka berargumentasi dengan nenek moyang atau orang tua mereka. Kita berargumentasi dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sikap ilmiah. Dan juga merupakan sunnatullah. Orang-orang yang berpegang seperti ini itu pasti akan dimusuhi. Dan kita tidak takut dengan permusuhan dari manusia. Tapi kita takut apabila Allah yang memusuhi kita. Karenanya, ya seorang muslim, biarlah dia dimusuhi oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini, asalkan Allah tidak memusuhi dia. Ya, itu yang harus menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim. Dan sebagai bukti cinta kita kepada kaum muslimin, ketika keliru, kita katakan keliru. Salah, kita katakan salah. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun. Dengan cara yang kita tidak, tidak mencerca, menghujat begitu saja. Ya. Dengan cara-cara nasihat yang baik. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, ini udah ada pertanyaan ya yang udah masuk. Orang tua saya sudah bercerai dan ayah saya menolak untuk membiayai anak perempuannya karena alasan sudah besar dan kemungkinan ada alasan lain di balik itu. Bagaimana sebenarnya Islam mengatur nafkah bagi anak, bagi laki-laki maupun perempuan? Iya, anak itu tanggung jawab ayahnya. Ya, tapi kalau anak laki-lakinya sudah dewasa, maka anak laki-laki itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena dia sudah balik, udah nggak ada kewajiban lagi. Meskipun ayahnya tidak bercerai dengan istrinya, ya, anak yang udah dewasa sebenarnya dia sudah punya kewajiban untuk mencukupi dirinya sendiri. Tugas orang tua adalah melatih agar anak itu memiliki skill, life skill. Adapun anak perempuan adalah tetap berada di bawah pertanggungjawaban ayahnya sampai anak perempuan itu menikah atau dia sampai sudah mampu atau sampai ayahnya sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Ya. Jadi tetap kewajiban sang ayah untuk menafkahi anak perempuannya. Ya. Nah, ketika anak meminta sesuatu dengan tidak sabaran sampai menangis, kemudian agar tak menangis kita alihkan fokusnya dengan hal lain, apakah tersebut baik Ustadz? Tergantung, ya. Jadi metode distraksi itu kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak efektif, dan kalau terlalu sering juga kurang baik, ya. Karena apabila anak pengen sesuatu dan dia nggak sabaran, ya, lalu kemudian anak itu menangis misalnya, ya, dia menginginkan hal tersebut, ya, kita sesekali alihkan dia, misalnya dengan permainan, ya, atau yang semisalnya, itu sebenarnya boleh saja. Dan metode distraksi ini adalah metode yang kita bisa ambil faidahnya, pelajarannya, misalnya contoh ketika, ya, Rubai' bintu Muawidh, ya, seorang sahabi, ya, ketika mendidik anaknya untuk berpuasa, itu diajak ke masjid. Ketika anak-anaknya menangis, pingin makan, maka dikasih mainan. Ya, itu metode distraksi.
Ya, tapi juga anak-anak perlu belajar untuk menghadapi perasaannya, untuk menghadapi rasa marahnya, rasa kecewanya. Ya, artinya biarkan dia menangis. Biarkan dia belajar untuk menghadapi. Artinya tidak semua keinginannya itu dipenuhi. Tidak semua kemauannya itu diberikan. Dia perlu untuk menghadapi. Itu bagian dari kehidupan dunia. Agar dia bisa menjadi lebih tangguh, dia bisa menjadi lebih kuat, dia bisa menjadi lebih mandiri. Nah, baru kemudian setelah itu kita lakukan pendekatan kepada anak tersebut. Ya kita sampaikan, nak, bukannya Umi nggak mau kasih kamu ya barang yang kamu inginkan itu, bukannya Umi nggak mau beliin kamu. Umi mau beliin kamu, tapi tidak sekarang, misalnya, ya. Tapi nggak sekarang ya nak, ya. Sekarang kamu sabar. Enggak mau, aku mau sekarang. Enggak nak, tidak sekarang. Enggak mau, aku mau sekarang. Tidak. Itu harus tegas. Dia mau nangis, mau marah, biarkan. Ya, dia perlu untuk menghadapi. Baru kemudian kita sampaikan lagi, Umi sayang sama kamu nak. Umi tidak ngasih kamu ini bukan artinya Umi nggak sayang. Umi sayang sama sama kamu. Ya. Nah, kalau kamu pengen mainan tersebut atau barang tersebut, sabar ya nak, belajar sabar. Kemudian minta sama Allah, doa sama Allah. Ya. Jadi kita perlu untuk mengajarkan anak-anak kita belajar untuk bersabar. Ya. Dan untuk menghadapi apa yang dia rasakan saat itu. Itu bagian dari mengajarkan anak mampu untuk meregulasi emosinya. Tapi tentunya kita tetap ya kita sendiri bisa meregulasi emosi dan kita bisa menjadi pelatih dan pendamping yang baik. Nah, anak-anak yang ingin ikut pemilu karena banyaknya orang asing dari Cina yang jadi pekerja Indonesia serta banyaknya Syiah di lembaga-lembaga pemerintah sehingga merasa harus membantu perubahan melalui. Ya, mohon penjelasan. Apa yang dijelaskan ini? Ya, masing-masing akan bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Ya, dan media-media kita adalah bukan media-media untuk sarana kampanye dan yang semisalnya. Ya, karena tidak sepatutnya seorang muslim itu sampai harus berantem gara-gara beda pilihan. Ya mungkin ada sosok yang lebih dekat dengan Islam dan yang semisalnya, tapi tidak semestinya itu dijadikan sebagai sarana untuk bertikai, berantem. Masing-masing akan bertanggung jawab. Kita boleh saling diskusi, boleh saling saling dialog ya. Nah, tapi tentunya di masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang seringkali banyak sekali ya syaitan masuk ke dalam barisan kita untuk melakukan tamzik, untuk untuk mencerai-beraikan barisan, terutama kaum muslimin. Maka dalam hal ini ya kita lebih baik bersikap apa namanya tenang. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini apabila kita yakini dengan turut misalnya memberikan suara bisa memberikan kebaikan, maka itu yang akan menjadi tanggung jawab kita. Kita nggak akan ditanya tentang orang lain. Ya tanggung jawab orang lain maka tanggung jawab orang itu sendiri. Ya. Nah, orang tua ini kayaknya udah semua ya. Nah, baik. Baik, jadi sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab ya. Nah, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan mohon maaf atas keterlambatan tadi karena ada masalah teknis di studio. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat meluruskan langkah-langkah kita dan menjadikan kita orang tua yang memiliki ilmu dan bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dan Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.